latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga, punya apa. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya. Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Gus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Sehingga kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan yang ngono kowe nggawa jalalan ngalor ngidul utek cek ngono. Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarisuni wa yarithu min ali Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud wa min ahli Al-Qur'an wa min ahli sunnah napa wal jamaah. Gak apa-apa, aku seneng dunia gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik, paham? Dadi iki ora usah. Lho cara Gus Bak ra apa-apa, ora usah tak arani ra apa-apa, sebab lakoni. Makanya kula suwun sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, cek melok partai Gerindra, cek Golkar, cek PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia. Karena umat Islam mayoritas, saking mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Mereka pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus terus kowe dadi wong khusuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud dilarang. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjurkan dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan yes, ruwet. Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong coro santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang Sayyidul Awalin wal Akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jaluannya gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong ya? Mboten terjemarai. Dan Nabi, kok Nabi diwarai wong enggak ada ya Rasulullah. Terus, kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah, dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah jawab? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa Rasulullah? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu, kamu memperbanyak apa? Sujud. Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud waqtarib. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting. Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadzun nafsi. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadzun nafsi. Wah nak dadi kiai gede. Wah teko ditolak al-badru. Wale napu pidato MC-ne muni Saiful Fadilah wal Karomah. Mbah sak uni-unine MC. Bariku disangoni dihormati. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya wi bariku iso wayo akeh macam-macam. Utek nek selek tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau nanti saya ngebes biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dukung. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kulo biasa. Teng pasar gitu biasa. Kulo marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kulo ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati duniawi lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi terus munggah
Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya elek-elek iku ngidolakno perkara duniawi, soalnya itu lho. Dadi ngene tak pikir teko ngaji bar wis karepmu paham karepmu ora karepmu. Wulan ngarep ora ngaji karepmu. Mesti rugi kowe ya, aku tenangan aku lah. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan ikhlas. Lho kula kadang nggih diprotes mbek tiang-tiang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, meneh kula dereng tuwa. Derekno haji malah turu, sopa meneh. Dalane ora roh, derekno kiai malah ngel-ngel wong. Ngeruhin tahu tak kon derekno nang kota, tak kon nyepeda motor hen terno ning gone Malibur. Dalane ora roh, malah njuk nerangno. Lha hen dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iku opo. Lah takoki wong ejek urip. Nek dalan donya ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku opo. Serepet tenan. Jadi kenapa saya ndak mau, bukannya menolak. Saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus tekan mencintai kiai saja karena fasilitas duniawi. Kowe seneng dadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng dadi sudes, wah keren salat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi duniawi. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Madinah. Apa? Itu periode apa? Madinah loh. Periode yang setelah Nabi punya segalanya. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah ku wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang itu. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat sampai selesai. Oke itu bojo ayu orang ora sholat. Bojo elek ora sholat. Bojo elek amen junub menawa. Wis kowe ora kena go contoh wis wong kasus ora kena itu. Kowe itu bojo ayu prawan turu karepmu sida sholat ora bos misale lho. Pemene wong jegoten wae tambah over. Mustafa kalau orang nyek jegoten liyane ora usah tersinggung. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sitok, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? 9. Dadi cek surplus cara orang dagang cek. Cek badi. Iku kan adekne ra ikhlas. Ora ikhlas aku ora ikhlas ilmuku, malah lara deh. Malah neraka ping 13 dene. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak bedain, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman syaratnya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil, sudah. Kamu bilang, nanti onta ini mau punya anak. Dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak akan tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrahe pangeran upi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh?
Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane kok ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab. Cuma niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora bedane cara kula. Waras utek kula niku waras. Lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes amatir-amatir lah wali swasta lah wis pokoke iso dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lo saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia bilang, ya aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahla Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya, yuk ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi ini apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita malu. Nabi santai, bilang ke istri kamu Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, pakai Nabi matur pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi, Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulotem, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu ora bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dilihat. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Nek kanjeng Nabi ditujono manuk. Lah manuk terbang enggak bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku teke wis semper. Lho bukti kudrohe ya kowe ora iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajal? Wong ibuke unta ya ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga enggak. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe apa. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan. Ini eling-eling.